Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 217-220 Aku belum menyelesaikan urusanku. Meskipun film tentang ahli hipnotis ini sedang sangat populer di Tiongkok, Su Zeng yang botak itu juga berusaha keras untuk mengungkap pengetahuan hipnosis yang mendalam dan misterius. Namun, film tetaplah sebuah film, dan kurang lebih mengandung unsur-unsur artistik, jadi tidak ada yang akan menganggap film sebagai kenyataan. Diketahui bahwa ada yang namanya hipnosis, tetapi satu-satunya kegunaannya adalah untuk melegakan pertahanan batin seseorang. Tidak seorang pun akan percaya bahwa itu bisa semagis yang digambarkan dalam film. Pada saat ini, semua orang dengan penasaran menatap liontin giok di tangan Kevin Ye. Mereka tidak tahu apakah pemandangan ajaib yang tidak dapat dipahami orang akan terjadi di saat berikutnya. Molan juga melirik kepalanya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tidak percaya bahwa Kevin Ye memiliki keterampilan hipnosis apapun. Paling-paling, itu hanya akting, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Memang benar bahwa Kevin Ye tidak tahu cara menggunakan hipnosis, tetapi Kevin Ye tahu sesuatu yang jauh lebih maju daripada hipnosis. Ketika Kevin Ye baru saja mencapai alam sapi harimau, dia sudah bisa menggunakan teknik melahap jiwa untuk mengendalikan lebih dari 20 pemain basket. Semua orang melihat bahwa liontin di tangan Kevin Ye semakin lambat. Tiba-tiba, liontin giok di tangan Kevin Ye berhenti bergerak tiba-tiba. Pada saat itu, wanita itu membuka matanya dari linglung. Namun, matanya tidak bernyawa, seperti genangan air yang tergenang. Perasaan ini langsung mendinginkan hati Molan hingga setengahnya saat dia berkata dengan panik, "Ya Tuhan, apakah benar-benar ada teknik hipnosis di dunia ini?" Kevin Ye perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan nada magnetis, "Sekarang aku adalah dewa, dan jika kamu ingin membersihkan dosa-dosa di tubuhmu, kamu harus mengatakan yang sebenarnya kepadaku, bertobatlah kepadaku, apakah kamu mengerti?" "Mengerti, kamu adalah dewa, aku ingin bertobat." Wanita itu menjawab secara mekanis. Namun, saat wanita itu membuka mulutnya, seluruh penonton menjadi gempar, terutama para gadis, saat suara mereka mulai berteriak, "Ya Tuhan, apa yang kulihat?" Hipnosis adalah bentuk hipnotisme sejati. Kevin Ye terlalu hebat. Benar, benar. Dia tidak hanya tampan dan terampil, dia bahkan tahu cara menghipnotis. Kevin Ye sangat sempurna. Di sisi lain, semua anak laki-laki di sekitarnya menatap Kevin Ye dengan cemburu dan kebencian. Beberapa dari mereka bahkan mulai memiliki ide tentang Kevin Ye. Jika mereka sendiri mempelajari hipnosis yang mengerikan itu, bukankah gadis-gadis di seluruh sekolah akan baik-baik saja dengan apa yang kukatakan? Beberapa anak laki-laki sudah mulai menjadi nakal. Pada saat ini, orang yang paling takut adalah Qiao Yu. Qiao Yu menatap pemandangan di depannya dengan wajah penuh protein, masih tidak berani mempercayainya, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Kevin Ye memiliki teknik yang jahat, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan? Qiao Yu mulai takut dan mundur, ingin mencari tempat untuk bersembunyi sesegera mungkin. Pada saat ini, Kevin Ye membuat gerakan diam ke sekelilingnya, dan suara diskusi segera berhenti. Semua orang menunggu sesuatu yang lebih menarik untuk terjadi. Kevin Ye tertawa, "Baiklah, sekarang beritahu saya, siapa nama Anda?" Wanita itu mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Nama saya Zhang Xiaohua, tetapi saya merasa dia terlalu sederhana, jadi saya mengubah namanya menjadi Hua Hua." Kevin Ye terus bertanya, "Lalu di mana Anda bekerja di Flower Street?" "Saya bekerja di galeri rambut pelangi panjang Flowery Street." "Berapa banyak tamu yang Anda terima dalam sehari?" "Biasanya, hanya ada 3 atau 5 dalam sehari, tetapi selama musim ramai, akan ada sedikit lebih banyak, 7 atau 8 dalam sehari." "Sial, ini benar-benar bas. Bahkan bisa digunakan untuk ini." Kevin Ye tertawa meremehkan. Namun, pertanyaan Kevin Ye tidak penting baginya, dan itu bahkan sedikit menjijikkan. Bahkan wajah Cindy Qin menjadi merah padam, dan diam-diam menarik Kevin Ye, berharap dia bisa menanyakan beberapa hal yang berharga. Kevin Ye tidak berdaya, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Baiklah, baiklah, mari kita kembali ke bisnis." Berhenti sejenak, Kevin Ye terus bertanya, "Apakah kamu mengenalku?" Wanita itu pertama-tama menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dengan cepat mengangguk, "Aku tidak mengenalmu sebelumnya, tetapi sekarang aku mengenalmu. Kamu adalah dewa." Ledakan tawa segera datang dari sekeliling. "Apakah aku pergi ke Flower Street tadi malam?"
Pertanyaan ini adalah yang paling penting, jadi Mo Lan segera menajamkan telinganya dan mendengarkan. Jika Kevin Ye benar-benar mengatakan bahwa dia akan mengambil pelajaran tambahan di apartemen guru Cindy Qin pada paruh pertama malam dan menghabiskan paruh kedua malam di jalan, maka dia tidak akan memiliki motif apapun untuk melakukan kejahatan tersebut. Jika tidak, maka masih ada cara untuk mengujinya. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku tidak melihatmu di jalan tadi malam." Kevin Ye menganggukkan kepalanya dengan puas, "Lalu mengapa kamu bersikeras pergi ke jalan bunga tadi malam, dan menggunakan ponselmu?" "Karena seseorang menyuruhku mengatakan itu. Dia ingin reputasimu di sekolah menengah pertama No. 1 hancur." "Siapa orang itu?" Kevin Ye menyipitkan matanya. "Ya, itu Qiao Yu." Semua orang saling memandang, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bahkan Cindy Qin pun memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. "Qiao Yu, bagaimana mungkin itu Qiao Yu?" "Ya Tuhan, itu sebenarnya Qiao Yu, bagaimana dia bisa melakukan hal yang begitu kotor?" "Itu benar, aku selalu mengira dia adalah orang yang benar. Aku benar-benar salah menilai dia. Omong kosong macam apa tuan muda keempat ini, untuk benar-benar melakukan hal seperti itu. Menurutku, dia dan Jin Taiming itu pada dasarnya sama seperti seekor musang kecil di bukit yang sama. Ya, aku tidak menyukainya lagi. Lihat dia, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Kevin Ye." Qiao Yu yang berada di tengah kerumunan memiliki wajah penuh keputusasaan. Dia ingin pergi, tetapi dia tidak bisa bergerak sedikit pun karena dia ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, setelah mendengar omelan dari para siswa di sekitarnya, hatinya pada dasarnya mati. Kebenciannya terhadap Kevin Ye semakin dalam, dan dia meraung dengan suara rendah, "Kevin Ye, Kevin Ye." Namun, Kevin Ye tampaknya tidak berniat melepaskan Qiao Yu, dan terus bertanya, "Oh, ternyata Qiao Yu. Lalu, bagaimana dia menghubungimu, dan apa keuntungan yang dia berikan padamu?" Wanita itu tertegun sejenak sebelum mengerutkan kening. Sepertinya dia tidak ingin mengatakan apapun. "Bicaralah." Namun, di bawah tekanan indera ketuhanan Kevin Ye yang kuat, wanita itu sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan hanya bisa menurutinya. "Dia menghubungiku tadi malam. Tadi malam, dia pergi ke jalan bunga, lalu menemukanku dan tidur denganku semalaman. Setelah itu, dia memberiku 100.000 yuan dan menyuruhku datang ke sekolah hari ini dan menuduhmu." Tiba-tiba, semua orang di sekitarnya menjadi gila. Suara orang-orang yang menyerang menjadi semakin menakutkan, berubah dari kotor menjadi kotor. Qiao Yu tahu bahwa dia sudah tamat hari ini, benar-benar tamat. Dia tidak hanya tidak menghancurkan Kevin Ye, dia juga telah menghancurkan reputasinya di sekolah menengah pertama. Qiao Yu saat ini dipenuhi dengan kebencian. Matanya hampir berdarah. Dia benar-benar bukan apa-apa. "Benar, kamu mencoba merayu seorang wanita dan memfitnah Kevin Ye, bukankah itu hanya 2 keping uang yang tidak berguna?" Kevin Ye terdiam saat itu, dia menatap wanita yang membuat bunga dengan rasa ingin tahu dan terus bertanya, "Aku tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda Yu yang bermartabat benar-benar dapat melakukan hal seperti itu, sungguh cerita yang aneh, sungguh cerita yang aneh." Tiba-tiba, Kevin Ye bertingkah seperti dia ingin tahu tentang seorang bayi, "Karena kamu pernah tidur dengan Tuan Muda Yu sebelumnya, maka kamu pasti tahu betapa kuatnya Tuan Muda Yu. Bagaimana penampilan Tuan Muda Yu kita tadi malam, apakah Anda merasa puas?" Apa yang bisa dipuaskan? Aku belum pernah melihat orang yang tidak berguna seperti dia." Kata-katanya seperti tusuk gigi, selesai dalam 3 menit dan menyebabkan ibunya tidak bisa bangun tengah malam dan harus melakukannya sendiri. "Kalau bukan karena dia memberiku 100.000 dolar, aku tidak akan mau membantunya." Tidak seorang pun akan mengira bahwa Kevin Ye memiliki sisi jahat seperti itu, dan benar-benar mengajukan pertanyaan pribadi seperti itu. Jika masalah ini menyebar, Qiao Yu akan tamat. Desas-desus dapat mengizinkan Qiao Yu keluar dan bermain dengan wanita, tetapi mereka pasti tidak akan menoleransi pemuda berdarah panas seperti Qiao Yu yang mengatakan itu tidak akan berhasil. Semua orang saling memandang. Anak laki-laki itu menahan tawa mereka, sementara wajah gadis-gadis itu sedikit merah dan malu-malu. Tidak seorang pun dari mereka yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. Pada titik ini, wajah Qiao Yu yang awalnya pucat telah berubah menjadi hijau, api di matanya menatap lurus ke arah Kevin Ye, dia hampir ingin menggigit Kevin Ye sampai mati. Pada saat ini, Cindy Qin masih menjadi orang yang paling murah hati. Cindy Qin menarik Kevin Ye, dan dengan lembut mengingatkannya, "Kevin Ye, ini sekolah, cukup." Kevin Ye mengangguk tak berdaya, dan mengangkat tangannya, "Baiklah,
baiklah, kalau begitu interogasi ini akan berakhir di sini. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye berbalik dan berjalan di belakang Cindy Qin, dengan penuh kasih sayang membawa untayan liontin giok bersamanya. Di hadapan begitu banyak siswa, Cindy Qin hanya tersipu malu, dan tidak menolak. Hanya saja ketika Kevin Ye bergerak mendekatinya, dia hanya bisa merasakan jantungnya sendiri berdetak kencang, dan perasaan itu menjadi lebih jelas. Profesor Qin, liontin Anda kembali. Cindy Qin menundukkan kepalanya, dan mendengus terima kasih. Molan melihat semua gerakan kecil ini, intuisi polisi itu sangat aneh. Dia merasa ada sesuatu yang salah antara guru dan siswa ini. Kevin Ye tersenyum dan menjentikkan jarinya ke Zhang Xiaohua, baiklah, kamu bisa bangun sekarang. Zhang Xiaohua terhuyung, dan dia jatuh lemas ke tanah, keringat dingin menetes di dahinya, apa yang terjadi tadi? Apa yang salah denganku? Melihat Zhang Xiaohua telah terbangun, Kevin Ye menoleh ke Molan yang belum pulih dari keterkejutannya dan berkata, baiklah, petugas Mo, kami telah mengajukan pertanyaan, apakah Anda puas dengan jawabannya? Tatapan Molan langsung beralih dari Cindy Qin ke Kevin Ye sambil mendengus tanpa basa-basi, kamu sudah selesai mengajukan pertanyaan, tapi kamu belum selesai bertanya padaku. Bab 218 Ilusi Sempurna. Dia datang ke sini hari ini karena masalah dengan Feng yang dari rumah sakit rakyat pertama tadi malam. Meskipun Kevin Ye telah membuktikan bahwa dia tidak pergi ke Jalan Bunga tadi malam, itu tidak berarti bahwa dia tidak pergi ke rumah sakit rakyat pertama tadi malam. Saat ini, Feng yang hanya bisa memberi Kevin Ye petunjuk, jadi Molan tidak punya pilihan selain memegang benang Kevin Ye dan menyelidikinya. Tetapi saat ini, Kevin Ye juga merasa tertekan. Dikatakan bahwa meskipun keluarga Liu telah dirampok oleh sekelompok orang di Linhai, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Feng yang hanya kehilangan satu jari, tetapi dia begitu pantang menyerah. Kevin Ye, Cindy Qin dan Molan telah meninggalkan gerbang sekolah menengah. Awalnya, Molan ingin bertanya kepada Kevin Ye tentang kantor polisi. Namun, Cindy Qin berkata dengan wajah dingin bahwa ini tidak sesuai dengan aturan. Molan tidak berdaya, dia tidak bisa memaksakan diri, jadi mereka bertiga hanya bisa menghindari penonton dan pergi ke sekolah menengah tahun ketiga. Saat ini, siswa tahun ketiga sedang berlibur. Seluruh gedung sekolah tahun ketiga kosong. Setelah mencari ruang kelas dengan santai, mereka bertiga masuk. Setelah saling memandang cukup lama, Molan tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai Kevin Ye dan Cindy Qin. Molan terus merasa bahwa hubungan antara Cindy Qin dan dirinya tidak sederhana, dan sangat mungkin bahwa untuk membantu Kevin Ye, Cindy Qin telah memberikan bukti palsu. Saya katakan, petugas Mo, apa lagi yang Anda inginkan? Jika Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan, cepatlah dan tanyakan. Saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Kevin Ye tertawa pelan dan berkata dengan nakal. Molan perlahan membuka mulutnya dan berkata, alasan mengapa saya datang hari ini adalah karena kasus kejam rumah sakit rakyat pertama kemarin. Apakah Anda tahu apa yang terjadi di bangsal rumah sakit rakyat pertama kemarin? Kevin Ye tertawa jahat, petugas Mo, Anda mengajukan pertanyaan ini. Saya bukan dewa, bagaimana saya bisa tahu? Molan melihat sekeliling dan berkata, tetapi ada seorang saksi mata yang melihatmu pergi ke rumah sakit rakyat pertama kemarin, sekitar pukul 8 malam, tanpa menunggu Kevin Ye berbicara. Cindy Lana Kingsung berkata seperti induk ayam yang melindungi anaknya, tidak mungkin, dari pukul 6 tadi malam hingga pukul 9.30 kemarin, Kevin Ye masih berada di apartemen guruku. Bagaimana dia bisa muncul di rumah sakit rakyat pertama? Molan tertawa, oh, begitukah? Profesor Qin, bisakah kau berjanji padaku apa yang baru saja kau katakan? Apakah kau ingin tahu apakah memberikan bukti palsu itu ilegal? Cindy Qin mendengus, dan berkata dengan tidak senang, petugas Mo, apa maksudmu ini, apakah kau meragukan kata-kataku? Aku dapat menjaminnya dengan kepribadian seorang guru. Molan segera menjabat tangannya, Profesor Qin, jangan salah paham, saya tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja, hanya itu, hubungan Anda dengan Kevin Ye, sepertinya, hehe. Tanpa menunggu Molan selesai berbicara, Kevin Ye tertawa meremehkan. Molan memiringkan kepalanya, dan tanpa basa-basi menatap Kevin Ye, apa yang kamu tertawakan? Kevin Ye mencubit ujung hidungnya, dan mendengus, saya menertawakan petugas Mo, apakah Anda baru saja lulus dari Akademi Kepolisian? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa melakukan ini dengan polisi kriminal Anda. Anda, apa maksud Anda dengan itu? Kata-kata Kevin Ye tampaknya telah menusuk tepat ke titik lemah Molan.
Molan memang baru saja lulus dari Akademi Kepolisian, dan untuk dia bisa mendapatkan jabatannya hari ini, itu wajar karena keluarganya. Topik ini selalu menjadi hal yang tabu bagi Molan. Sekarang setelah Kevin Ye menunjukkannya, Molan segera berkata dengan tegas, Kevin Ye, katakan padaku dengan jelas hari ini, bagaimana kita memanggil diriku dengan nama itu. Jika tidak, berhati-hatilah agar aku tidak menangkapmu karena menghina seorang pegawai negeri. Melihat Molan marah, Cindy Qin segera berkata, petugas Mo, Kevin Ye hanyalah seorang mahasiswa. Jika dia benar-benar memiliki kesalahan dengan kata-katanya, tolong maafkan dia. Jangan ganggu dia. Kevin Ye melirik Molan dengan jijik, dan melanjutkan seperti biasa, sepertinya kamu benar-benar pergi melalui pintu belakang untuk memasuki kantor polisi, dan kamu bahkan tidak dapat menangani kasus yang begitu sederhana. Kamu benar-benar berani datang dan bertanya kepadaku, sungguh lelucon. Kamu, titik lemah Molan ditusuk, jarinya dengan cepat menunjuk ke Kevin Ye, dan dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Cindy Qin buru-buru menarik Kevin Ye kembali, Kevin Ye, jangan bicara banyak. Meskipun dia membenci penampilan Kevin Ye yang berkhotbah, Molan masih belum cukup kuat untuk bergerak padanya. Dia hanya mendengus marah, Kevin Ye, akulah yang baru saja berbicara di pintu masuk akademi. Jika kamu tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun hari ini, maka aku, Molan, pasti akan bersikap bermusuhan. Kevin Ye merentangkan tangannya, oke. Kalian polisi sangat menyebalkan. Kalian bahkan tidak memikirkan hal sesederhana itu. Kevin Ye berhenti sejenak sebelum melanjutkan, petugas Mo, ini bukan masyarakat primitif. Karena kamu tidak percaya pada Profesor Qin, maka ini sangat sederhana. Tidak bisakah kamu pergi ke apartemen guru sekolah menengah pertama untuk menyesuaikan rekaman pengawasan? Dan rumah sakit rakyat pertama, itu adalah rumah sakit dengan linhai terbesar. Jika kamu tidak percaya padaku ketika aku mengatakan bahwa aku belum pernah ke sana, maka Anda bisa pergi dan melihat kamera pengawas. Ini, Molan tidak dapat menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya dan berpikir, benar, kita tinggal menyelidiki situasi dan memantau situasi. Sebenarnya, Molan telah mengabaikan hal ini sejak awal. Dia hanya ingin datang ke sekolah menengah untuk bertanya kepada Kevin Ye, tetapi titik buta telah muncul di benaknya. Baiklah, saya sudah selesai. Petugas Mo, jika Anda tidak punya hal lain, saya akan kembali ke kelas. Setelah itu, Kevin Ye bersiap untuk pergi. Sejujurnya, Molan bukanlah polisi yang buruk, tetapi dalam hal otak, dia adalah orang yang buruk. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mengalami kerusakan otak, tetapi jika Kevin Ye harus tinggal bersamanya lebih lama lagi, Kevin Ye pasti akan menjadi gila. Meskipun alur pikirannya jelas, Molan masih tidak memiliki niat untuk membiarkan Kevin Ye pergi. Tunggu, Molan berteriak sambil memperhatikan punggung Kevin Ye. Kevin Ye menoleh dengan kesal, petugas Mo, apakah ada hal lain? Molan menatap tajam ke arah Kevin Ye, jangan bilang kau tidak ingin tahu apa yang terjadi tadi malam di rumah sakit rakyat Linhai pertama. Kevin Ye mengerutkan bibirnya dan berkata, ini bukan urusanku, kenapa aku harus tahu? Tapi bukankah kau penasaran dengan korban yang bersikeras bahwa pelakunya adalah kau? Molan melanjutkan. Jangan berpikir bahwa Molan saat ini hanya membuang-buang waktu berbicara dengan Kevin Ye, berbicara omong kosong yang tidak beralasan. Sebenarnya, Molan mencoba menipu Kevin Ye dengan kata-katanya selangkah demi selangkah, ingin melihat reaksi Kevin Ye. Molan secara tidak sadar telah menganggap Kevin Ye sebagai pembunuhnya. Jika Kevin Ye menunjukkan ketidakpedulian saat ini, itu sebenarnya akan membuat Molan merasa ada yang salah di hatinya. Hanya ada dua kemungkinan di dunia ini yang dapat membuat seseorang bersikap acuh tak acuh terhadap satu kasus. Yang pertama adalah bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan yang kedua adalah bahwa dia tahu tentang itu. Mendengar kata-kata Molan, Kevin Ye perlahan menghentikan langkahnya. Satu gigitan. Bukankah banyak yang memaksaku? Zhang Xiaohua di gerbang sekolah itu juga memaksaku tidur dengannya. Dan hasilnya. Berhenti sejenak, Kevin Ye berkata dengan nada bercanda, tapi petugas Mo, aku memang cukup penasaran dengan apa yang telah kau katakan. Aku seharusnya dari rumah sakit rakyat pertama, siapa di dunia ini yang begitu membenciku? Molan memiringkan kepalanya. Saat ini, penampilan Kevin Ye sangat normal, seolah-olah tidak ada sedikit pun kelainan. Nama korban adalah Feng Yang. Kurasa kau pasti mengenalnya, kan? Molan menyipitkan matanya, ingin melihat bagaimana reaksi Kevin Ye ketika mendengar nama Feng Yang. Kevin Ye terkejut sesaat, lalu berkata sambil tertawa, oh, jadi itu dia.
Aku memang pernah bertemu dengannya sekali. Suatu hari. Tidak sesederhana itu. Korban mengatakan bahwa dia punya dendam padamu. Festival. Mungkin dia pikir begitu. Tentu saja dia pikir dia punya dendam padaku setelah aku menghajarnya dengan begitu banyak uang, tapi menurutku kita benar-benar hanya pernah bertemu sekali. Kau memenangkan uangnya. Molan terkejut, dan langsung bertanya, Kevin Ye, bisakah kau memberitahuku secara spesifik? Kevin Ye tidak menyembunyikan apapun, dan menceritakan seluruh kisah tentang apa yang terjadi di tempat King Yuan saat itu. Namun, yang tidak disadarinya adalah bahwa Molan dan Cindy Qin sebenarnya menatap Kevin Ye dengan ekspresi terkejut. Konsep macam apa itu? Seorang miliarder yang masih sangat muda. Cindy Qin hampir pingsan, dan sorot matanya ke arah Kevin Ye menjadi semakin aneh. Namun, Molan tampaknya sama sekali tidak mempercayai kata-kata Kevin Ye, apakah kau sedang bercerita? Aku benar-benar belum pernah melihat begitu banyak kebetulan dan hal-hal ajaib di dunia sebelumnya. Kevin Ye merentangkan tangannya, petugasmu, bukan berarti mereka tidak ada hanya karena Anda belum pernah melihatnya. Anda mungkin tidak percaya dengan apa yang saya katakan, tetapi ada banyak orang yang hadir saat itu, termasuk King Yuan, Bos King Yuan, Mona Liu, CEO Liu Family Jewelry, serta salah satu murid kami, Howard Zhang, Michael Liu, dan orang penting di dunia Lin High-End Jewelry. Anda dapat bertanya kepada mereka kapanpun Anda mau, dan lihat apakah saya berbohong. Tentu saja, Anda juga dapat memeriksa rekening bank saya. Saya yakin polisi memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ini, Molan tidak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Kevin Ye sempurna, terlepas dari apakah itu saat kejahatan atau motivasinya. Tetapi semakin seperti ini, semakin Molan curiga, karena hal yang sempurna itu tampak sangat palsu, sangat palsu. Baiklah, petugas Mo, saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Jika Anda masih tidak percaya kepada saya, Anda dapat mencari keasliannya, periksa apakah saya berbohong atau tidak. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye meninggalkan ruang kelas yang kosong itu tanpa menoleh sedikit pun. Cindy Qin tampaknya belum pulih dari keterkejutannya. Setelah berdiri di belakang Kevin Ye, Cindy Qin tidak lagi memperlakukan Kevin Ye sebagai siswa biasa. Molan sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya ke tanah. Dia menatap punggung Kevin Ye saat dia pergi dan berkata dengan tidak senang, "Huff, Kevin Ye terkutuk, kamu benar-benar berani mengatakan bahwa aku datang melalui pintu belakang. Tunggu saja, aku akan memberitahu kamu betapa hebatnya aku, Molan." Bab 219 bertarung melawan merampok. Kevin Ye tidak menyangka bahwa ucapannya yang tidak disengaja akan membuat polisi cantik itu menjadi sangat kesal. Hal ini menyebabkan dia sangat membenci Kevin Ye. Setelah keluar dari kampus sekolah menengah pertama nomor 1, Molan tidak kembali ke kantor polisi. Sebaliknya, dia bergegas ke rumah sakit rakyat pertama Lin Hai dan mengambil rekaman video dari rumah sakit. Namun, yang membuatnya kecewa adalah seperti yang dikatakan Kevin Ye, tidak ada apapun di dalam sistem pengawasan rumah sakit. Jangankan sosok Kevin Ye, dia bahkan tidak dapat menemukan satupun orang yang mirip Kevin Ye. Hal ini membuat Molan sangat muram. Namun, Molan tidak menyerah. Sebaliknya, dia melanjutkan penyelidikannya. Yizhong memang merupakan institusi penting di Jiangnan. Tidak hanya perangkat keras sekolah yang lengkap, bahkan asrama guru jauh lebih baik daripada ruang kelas biasa. Itu seperti distrik yang mewah. Molan dengan mudah memindahkan kamera pengintai dari penjaga keamanan apartemen. Pengawasan di sini dengan jelas menunjukkan jejak Kevin Ye. Seperti yang dikatakan guru Cindy Qin, sejak Kevin Ye muncul di apartemen guru pukul 6.30 tadi malam, dia baru pergi sekitar pukul 9 malam. Aneh, apakah benar-benar bukan dia? Molan bingung. Dari kedua video itu, terlihat bahwa Kevin Ye tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan itu, dia juga tidak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa dia pergi ke rumah sakit rakyat pertama tadi malam. Namun, meskipun begitu, intuisi Molan mengatakan kepadanya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan siswa bernama Kevin Ye itu. Molan tidak tahu apakah dia keras kepala atau apa yang membuatnya keras kepala, karena itulah yang dipikirkannya. Karena video pengawasan tidak dapat menemukan bukti apapun, Molan hanya dapat menggunakan motivasinya untuk mencari alasan. Oleh karena itu, langkah ketiga Molan adalah mengambil grup law-nya. Hanya saja grup law dari Scorching Sun yang telah dikosongkan selama 6 bulan, dan tidak ada seorang pun di grup itu. Setelah bertanya kepada penjaga keamanan di gedung kantor, dia mengetahui bahwa grup law telah mulai mengambil liburan panjang beberapa hari yang lalu. Hal ini membuat Molan sedikit bingung.
Memikirkan kembali percakapannya dengan Kevin Ye, Mo Lan sekali lagi terpaku pada saksi lainnya, Zhang Sun. Zhang Sun dapat dianggap sebagai orang terkenal di Linhai, meskipun perhiasan emas dan gioknya tidak dapat dibandingkan dengan Feng dan keluarga Liu, itu tetap tidak kecil. Saat ini, sudah pukul 10 malam, jadi Mo Lan pergi sendiri ke Linhai, toko perhiasan emas dan giok. Melihat tamu itu, pelayan di pintu masuk toko perhiasan emas dan giok itu langsung menyambutnya dengan senyuman, "Pak Polisi, saya ingin tahu apa yang ingin Anda lihat. Giok atau perhiasan? Kami punya giok kualitas terbaik di sini." Mo Lan tertawa canggung, dan berkata, "Maaf, saya di sini untuk mencari seseorang." "Oh." Petugas itu berkata dengan kecewa, "Lalu, siapa yang Anda cari, Pak Polisi? Bolehkah saya bertanya apakah Direktur Zhang ada di sini? Saya punya kasus yang ingin saya konsultasikan dengannya." Ekspresi petugas itu langsung menjadi tidak sedap dipandang. Lagi pula, polisi pasti tidak akan datang berkunjung karena alasan yang bagus. Sambil melirik Molan, petugas itu berpura-pura tidak berdaya. "Tentang ini, Direktur Zhang kami tidak sering datang ke toko. Saya akan menelepon untuk menanyakannya." Setelah itu, petugas itu mulai menelepon. Namun, saat ini, pintu toko perhiasan Jin Yu didorong terbuka sekali lagi. Seorang sosok paruh baya berjas masuk sambil terkekeh. Dua pelayan muda di pintu tidak menyadari situasi di dalam, dan segera berteriak pada pria paruh baya itu, "Direktur Zhang." Orang yang datang tidak lain adalah Zhang Sun. Sejak dia membeli barang senilai 100 juta dari Kevin Ye, perhiasan emas dan giok Zhang Sun dapat dikatakan berasal dari persediaan yang melimpah. Selain itu, tidak diketahui apakah itu karena faktor psikologis atau beberapa faktor lain, tetapi setelah bertemu Kevin Ye, kinerja Zhang Sun dalam hal emas dan giok terus meningkat, dan sudah melampaui puncaknya. Menurut harapan Zhang Sun, dia akan segera dapat membayar kembali uang Kevin Ye, dan dia juga memiliki modal untuk berkembang. "Rusa kecil, bagaimana situasinya hari ini? Keuntungannya bagus?" Zhang Sun bertanya sambil tersenyum. Gadis itu juga tertawa gembira. "Direktur Zhang, penjualan perhiasan emas dan giok kami sangat tinggi saat ini. Hari ini, penjualan kami bahkan lebih tinggi dari kemarin sebesar 10%. Bagus, 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 kalian semua sudah bekerja keras. Bekerja keraslah tahun ini, aku akan memberikan kalian masing-masing angpau besar di akhir tahun." Zhang Sun tersenyum. Dia tampak seperti orang kaya dan baik hati. Mata para wanita muda di dalam permata itu semua mulai berkedip dengan cahaya keemasan saat mereka berkata serempak, "Terima kasih, bos." Jangan lihat bagaimana Zhang Sun dulu adalah seorang gangster, dia tidak memiliki sedikit pun niat membunuh padanya. Sebaliknya, dia sangat ramah, jadi gadis-gadis di toko perhiasan Golden Jade semuanya menyukai pria paruh baya ini. Paman yang tampan, kaya, dan baik hati sangat populer akhir-akhir ini. Namun, Zhang Sun sedang mengobrol dan bercanda dengan para pelayan di dalam tokonya, sehingga mereka tidak menyadari Molan yang ada di sampingnya. Terutama si pegawai toko, yang dengan putus asa mengedipkan mata pada Zhang Sun. Sayangnya, sudah terlambat. Molan adalah seorang polisi, jadi dia bisa mengamati semuanya. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Zhang Sun. "Permisi, apakah Anda Direktur Zhang dari Gold Jade Jewelry?" Ketika Molan membuka mulutnya, barulah Zhang Sun menyadari bahwa seorang polisi wanita cantik telah datang ke tokonya. Zhang Sun ragu-ragu sejenak dan mengamati Molan, lalu bertanya, "Saya Zhang Sun, saya tidak tahu apakah petugas ini ada di sini untuk membeli sesuatu, atau..." "Oh, saya di sini bukan untuk membeli sesuatu. Saya di sini untuk bertanya kepada Direktur Zhang tentang beberapa hal." Wajah Zhang Sun langsung menjadi jelek, dan dengan wajah dingin dia berkata, "Petugas, saya pikir Anda menemukan orang yang salah. Saya, Zhang Sun, selalu mengikuti hukum dalam bisnis, dan tidak pernah melakukan hal-hal seperti mencuri dari ayam dan anjing. Selain itu, bahkan jika Anda ingin menyelidiki saya, itu harus menjadi Biro Perdagangan, itu sepertinya tidak ada hubungannya dengan kantor polisi Anda." Molan tahu bahwa Zhang Sun telah salah paham dan segera berkata, "Direktur Zhang telah salah paham, saya di sini bukan untuk menyelidiki Anda, hanya saja saya bertemu dengan sebuah kasus di mana seseorang mengatakan bahwa Anda hadir pada saat itu, jadi saya datang ke sini untuk bersaksi melawan Anda." Zhang Sun mengangguk, "Oh, jadi begitu. Kalau begitu, silakan ikut saya ke kantor saya, mari kita bicara di sana." "Baiklah." Bagaimanapun, ada terlalu banyak orang di toko, dan karena Zhang Sun adalah orang yang berpengalaman, dia langsung diundang ke kantornya.
Meskipun ini adalah etalase toko perhiasan emas dan giok, ini adalah toko utama perhiasan emas dan giok Linhai, dan ada kantor manajer umum di dalamnya. Terkejut ketika dia mengikuti Zhang Sun ke kantor, karena perabotan di sini sama sekali tidak terlihat seperti kantor. Zhang Sun, sebagai majikan, tentu saja duduk di sofa tanpa sedikit pun kesan sopan. Dia diam-diam menyeduh teh dan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri. Baru kemudian dia tertawa dan bertanya, "Petugas, siapa nama Anda?" Molan ragu-ragu sejenak, "Oh, nama keluarga saya Mo, nama saya Molan, saya wakil kapten polisi kriminal di cabang distrik selatan." "Oh, petugas Mo, tidak perlu bersikap sopan." Zhang Sun memberikan secangkir teh kepada Molan sambil tersenyum riang. Setelah Molan duduk, Zhang Sun kemudian terus bertanya, "Hanya ada kita berdua di petugas Mo, jujur saja, aku ingin tahu kasus macam apa yang melibatkanku, Zhang, saya sungguh penasaran." Zhang Sun saat ini tampaknya tidak memiliki kekhawatiran atau ketakutan apapun selain sedikit tidak senang. Seperti kata pepatah, seseorang tidak perlu khawatir tentang hal-hal buruk di tengah malam. Pada saat ini, Zhang Sun memiliki mentalitas seperti ini. Namun, wajah Molan sedikit tidak sedap dipandang saat dia berkata, "Sejujurnya, Direktur Zhang, saya datang ke sini hari ini untuk menyelidiki masalah yang terjadi dengan King Yuan seminggu yang lalu. Saya ingin tahu apakah Direktur Zhang memiliki ingatan lebih banyak." Zhang Sun mendesis dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap Molan. "Ada apa, Direktur Zhang? Apakah ada yang salah?" Molan bertanya dengan cepat. "Tidak, tidak ada yang salah." Zhang Sun melambaikan tangannya dan tertawa, "Petugas Mo seharusnya bertanya tentang acara perjudian batu yang terjadi di tempat King Yuan seminggu yang lalu, kan?" "Ya, saya ingin tahu seberapa banyak yang diingat Direktur Zhang." Molan bertanya dengan cemas. "Seberapa banyak yang Anda ingat?" Zhang Sun tertawa terbahak-bahak. "Saya khawatir saya tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi hari itu selama sisa hidup saya. Saya harus mulai dari seorang pemuda bernama Kevin Ye. Pemuda itu benar-benar luar biasa." Zhang Sun tidak tahu mengapa Molan bertanya kepadanya tentang pertaruhan tempo hari. Namun, ada satu hal yang Zhang Sun yakini, yaitu penyelidikan Molan pasti ada hubungannya dengan itu. Bagaimanapun, masalah hari itu adalah Feng Yang atau Kevin Ye. Pada akhirnya, keluarga Feng telah bercampur dengan Lin Hai selama bertahun-tahun, sehingga polisi tidak memiliki cara untuk menyelidiki Feng Yang, jadi mereka hanya dapat menyelidiki Kevin Ye. Zhang Sun berkata perlahan. Selain dia menyembunyikan fakta bahwa kedua kakinya telah patah, dia juga telah menjelaskan semuanya secara terperinci, dan bahkan menjelaskan lebih rinci daripada Kevin Ye tentang perincian pertaruhan itu. Molan hanya mendengarkan dengan tenang, dan tidak menyela. Yang membuat Molan merasa getir adalah, apa yang dikatakan Zhang Sun pada dasarnya sama dengan apa yang dikatakan Kevin Ye, tidak ada yang luar biasa. Begitulah situasinya, petugas Mo, apakah Anda punya pertanyaan lain? Molan merasa malu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, terima kasih Direktur Zhang atas kerja samanya." Namun, Molan saat ini tidak berniat untuk bangun dan pergi. Dia hanya bisa duduk di tempat dengan tatapan kosong, dan tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sistem pemantauan juga telah diselidiki, begitu pula saksi. Kevin Ye tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan, lebih jauh lagi, dia telah memenangkan uang dari taruhan King Yuan, dan bahkan jika dia akan membalas dendam, Feng Yang tetap akan membalas dendam padanya. Namun, tetapi mengapa aku merasa dialah pembunuhnya? Mengenai dugaannya sendiri, bahkan Molan sendiri merasa bingung. Namun, saat Molan dan Zhang Sun sedang duduk berhadapan, suara kendaraan terdengar dari lantai bawah, diikuti oleh teriakan memilukan, "Kau, siapa kau? Jangan datang ke sini, kalau kau datang lagi aku akan memanggil polisi." "Hehe, lawan, lawan." Orang itu akan berdiri di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan, waria di tengah. Zhang Sun mengerutkan kening, dan menatap petugas Molan yang berdiri di seberangnya dengan tak berdaya. Petugas polisi itu segera melompat berdiri, dan bergegas turun. 220 mulut yang hidup. Molan tidak pernah menyangka bahwa dia hanya datang ke sini untuk menyelidiki masalah kecil Feng Yang dan benar-benar menemukan kasus bencana emas. Meskipun perhiasan emas dan giok tidak sebagus keluarga Liu dan Feng, mereka tetaplah keluarga kaya. Jika seseorang merampok mereka, itu akan menjadi kasus besar. Tidak diketahui apakah itu karena keinginan untuk bekerja keras atau refleks yang terkondisikan, tetapi gerakan Molan bahkan lebih cepat daripada Zhang Sun. Seperti seekor kelinci roh, dia mendesak mereka untuk pergi dan langsung turun ke bawah. Saat ini,
Bagian dalam toko perhiasan giok emas benar-benar berantakan. Para pelayan yang tersenyum dari beberapa saat yang lalu semuanya kehilangan penampilan mereka, tetapi yang mereka hadapi adalah selusin pria kekar dengan stoking dan senjata dingin di tangan mereka. Jangan berteriak, jangan menjerit. Aku akan membelah wajah siapapun. Kami hanya meminta uang, bukan untuk hidup kami. Semua perhiasan di sini milik bos Anda, tetapi hidup Anda adalah milik Anda sendiri. Pemimpin perampok mengarahkan pisaunya ke wajah seorang pelayan, membuat pelayan itu ketakutan hingga menangis. Semua orang gemetar ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Hehe, benar juga. Ayo bekerja sama dengan baik. Kamu akan baik-baik saja. Bos, jangan bicarakan perhiasan emas dan giok itu. Meskipun tidak besar, gadis kecil di dalam itu tetaplah roh air kelas atas. Dia jauh lebih cantik daripada perhiasan Liu Xi dan gadis-gadis lainnya. Senang menjadi kaya. Pemimpin perampok itu memutar matanya ke arah rekannya. Pergilah, bekerja keraslah, jangan punya ide. Jika kamu benar-benar tidak tahan, maka kita saudara-saudara akan pergi ke jalan bunga malam ini dan bersenang-senang. Baiklah. Orang itu kemudian menoleh ke bandit lainnya dan berkata, cepat, cepat dan bergerak lebih cepat. Apakah kalian menunggu polisi menangkap kita? Saat dia berbicara, palu besi itu mendarat di permukaan kaca meja kasir pada saat yang sama dengan suara berderak. 7 atau 8 perampok dengan putus asa memasukkan perhiasan dari meja kasir ke dalam saku mereka seolah-olah mereka adalah serigala yang melihat makanan. Mereka tampak seperti pekerja terampil, dan segera setelah itu, semua perhiasan dijarah keluar dari meja kasir. Hehe. Pemimpin perampok itu tertawa terbahak-bahak, aku suka mendengar suara-suara seperti ini. Sungguh luar biasa. Mengapa aku tidak menyadari bahwa aku memiliki bakat untuk melakukan ini sebelumnya? Merampok toko perhiasan jauh lebih cepat daripada mengumpulkan uang untuk biaya perlindungan. Saudaraku, tunggu saja aku membuat beberapa kuas dan terbang ke luar negeri dengan permata-permata ini. Saudaraku ini juga telah menjalani kehidupan sebagai orang kaya. Kehidupan sebagai kepala pedang yang menjilati darah benar-benar sudah cukup bagiku. Baiklah, saudara-saudara. Apakah kalian sudah menyelesaikan pekerjaan kalian? Setelah kalian menyelesaikannya, bersiap untuk berangkat. Kelompok perampok ini sangat cekatan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, mereka pada dasarnya telah menjarah semua konter dan bersiap untuk pulang. Namun, tepat pada saat ini, Molan, mengenakan seragam polisinya, bergegas menuruni tangga dengan pistol di tangannya. Berdiri di pintu masuk tangga, dia berteriak, "Daibreak, kalian benar-benar berani merampok, kalian semua, angkat tangan." Pemimpin perampok itu tertegun sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara. Melihat ini, dia hampir takut sampai gemetar. Sialan, bagaimana mungkin ada polisi di sini? Setelah ragu-ragu selama 3 detik, semua orang terdiam. Molan melanjutkan, saya seorang polisi, apakah Anda mendengar kata-kata saya? Letakkan apa yang Anda pegang dan angkat tangan Anda. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelompok perampok ini langsung panik ketika mereka melihat Molan, dan dengan cemas menatap bos mereka. Apa yang kau takutkan? Dia hanya satu orang, tidak bisakah kau menangkap kami semua? Saat dia berbicara, pemimpin perampok itu berteriak, angin kencang. Omong kosong. Ini adalah kata-kata licik dari dunia bawah, artinya jika momentumnya tidak bagus, maka sudah waktunya untuk lari. Pemimpin perampok itu meneriakkan perintah. 7 atau 8 dari mereka memegang saku mereka dan menyerbu ke arah pintu seperti orang gila. Tidak seorang pun mengira nasib mereka begitu buruk. Saat ini sudah malam, saatnya polisi pulang kerja, dan juga puncak segmen Linhai. Kelompok perampok ini telah menghitung waktu untuk melakukan kejahatan. Dengan gerakan mereka, polisi bahkan tidak punya waktu untuk bergegas sebelum mereka berhasil melarikan diri. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya ada seorang polisi yang menunggu mereka di dalam perhiasan emas dan giok. Jangan meremehkan perampok ini karena senjata mereka. Mereka ganas dan ganas, tetapi mereka tidak ada apa-apanya saat mereka bertemu dengan polisi yang menenteng senjata. Meskipun Molan sendirian, ada perbedaan mendasar antara senjata dingin dan panas. Jika petugas wanita di tangga melepaskan tembakan dari atas, maka kelompok mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, melarikan diri sekarang menjadi pilihan terbaik. Lebih dari selusin bandit bergegas menuju pintu dengan panik. Molan, bagaimanapun juga, adalah seorang polisi muda, dan belum pernah menangani kasus seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, beberapa bandit berlari keluar. Baru pada saat itulah Molan bereaksi,
dia mengulurkan tangannya dan menarik pelatuk, melepaskan tembakan yang mengguncang seluruh perhiasan emas dan giok. Aduh! Dengan teriakan kesakitan, salah satu perampok tertembak di punggung dan jatuh ke genangan darah. Permata di tangannya jatuh ke tanah. Tuan muda ketiga, tuan muda ketiga. Abaikan dia, cepat lari. Pemimpin perampok itu berkata dengan ketakutan sekali lagi. Sial, masih lari. Mata Molan sedingin es, dia menarik pelatuknya sekali lagi. Tembakan lain terdengar, dan bandit lain jatuh ke tanah. Tanpa disadari, sosok Zhang Sun telah muncul di belakang Molan, dan dia buru-buru berkata. Petugas Mo, biarkan dia hidup. Meskipun dua tembakan Molan tadi sangat akurat, semuanya mengenai punggung bandit itu. Siapa yang tahu apakah orang-orang ini masih hidup setelah ditembak oleh pistol itu? Pada saat ini, dia harus mengatakan bahwa Zhang Sun tenang, jika tidak, bahkan jika Molan dapat membunuh beberapa dari mereka, itu akan sia-sia. Mendengar instruksi Zhang Sun, Molan buru-buru menurunkan ujung tombaknya, dan membuat suara keras. Peluru itu melesat di udara sebelum mengenai betis seorang bandit yang mencoba melarikan diri. Bandit itu terhuyung-huyung ke tanah, permata di tangannya berserakan ke tanah. Dua bandit yang berlari di depannya segera berbalik, dan salah satu dari mereka menarik tangannya, dengan putus asa menariknya menjauh. Pada saat ini, pemimpin perampok itu telah meninggalkan ruangan. 3 atau 4 orang mengikutinya keluar juga. Bos, kita tidak bisa terus seperti ini. Pada saat itu, bahkan jika kita melarikan diri, kita akan terekspos. Seorang perampok yang tampak gagah berani terengah-engah saat berbicara. Lao Liu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pemimpin bandit itu sudah panik. Bandit yang tampak kekar itu menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana dengan ini, kalian semua melarikan diri dulu, aku akan kembali untuk melindungi saudara-saudaraku yang terluka dan mundur. Jika aku tidak bisa menyingkirkan mereka, aku akan membunuh mereka di tempat. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan mereka jatuh ke tangan polisi. Pemimpin perampok itu mengangguk. Baiklah, sepertinya itu satu-satunya cara. Jika aku berakhir di tangan polisi, lebih baik aku membiarkan mereka merasa sedikit lebih baik. Bos, aku akan pergi sekarang. Jaga dirimu. Setelah itu, orang itu berbalik dan segera kembali ke bagian dalam toko. Toko itu berantakan, Molan dan Zhang Sun sudah berjalan menuruni tangga. Ada 3 bandit yang pingsan di aula, dan 2 di antaranya tertembak di kaki. Mereka terus merangkak, dan naluri untuk bertahan hidup membuat mereka bekerja lebih keras saat mereka berjalan keluar. Tepat saat Molan dan Zhang Sun hendak menghitung jumlah orang yang hadir, terdengar suara keras bergema. Pintu kaca perhiasan emas dan giok itu pecah oleh bayangan besar. Pecahan kaca beterbangan di udara, saat Molan dan Zhang Sun buru-buru mundur 2 langkah. Pada saat yang sama, semua orang mendengar suara gemuruh. Pria kekar itu melompat ke depan ketiga bandit itu, menatap mereka, lalu mengangkat bilah pedang di tangannya. Dengan gerakan cepat, dia menebas leher ketiga bandit itu. Ketiga bandit itu, yang awalnya masih memiliki sedikit nyawa, langsung kehilangan nyawa mereka. Yang lebih menggelikan lagi adalah mereka tetap mati di tangan sekutu mereka sendiri. Kakak ketiga, Lao Jiu, kakak ke-10, maafkan aku. Kalian hanya bisa mati. Zhang Sun langsung bereaksi. Tidak bagus, petugas Mo, mereka ingin membunuh kita agar kita tutup mulut. Cepat hentikan dia. Molan segera mengangkat pistol di tangannya dan menarik pelatuknya. Setelah suara tembakan, tidak diketahui apakah Molan belum pernah melihat seseorang membunuh salah satu orangnya sendiri sebelumnya, atau apakah orang itu terlalu lincah dan meleset. Pria kekar bernama Lao Liu segera menerkam ke depan dan menggunakan kedua tangannya untuk menangkap 2 perampok yang kakinya tertembak. Dengan sekuat tenaga, semua orang bisa melihat urat-urat di lehernya berdenyut, kalian berdua keluar. Tidak seorang pun menyangka bahwa Lao Liu benar-benar akan mampu melemparkan 2 bandit yang terluka itu keluar sendirian, dan langsung melemparkan mereka ke jalan. Di belakangnya, ratapan Lao Liu yang menyedihkan terdengar, lari, lari cepat. Molan saat ini buru-buru maju 2 langkah, ingin mengejar, tetapi dia dihentikan oleh Lao Liu yang berbalik. Molan segera membuat keputusan dan menarik pelatuk sekali lagi. Suara tembakan terdengar lagi, dan peluru itu berubah menjadi naga api yang marah yang terbang menuju bahu pria bertubuh besar itu. Karena dia terlalu dekat, pria besar itu tidak punya waktu untuk menghindar. Sebuah lubang berdarah segera muncul di bahunya. Namun, pria bertubuh besar itu tidak jatuh ke tanah seperti yang diharapkan, tetapi menahan rasa sakit dan berjalan menuju Molan. Terkejut dengan tindakan ini. Sejak awal,
Molan belum pernah melihat orang yang begitu sembrono, dan aura yang menakutkan ini membuat Molan mundur beberapa langkah. Setelah menjaga jarak tertentu dengan pria bertubuh besar itu, Molan mengangkat pistol di tangannya sekali lagi. Namun, ketika dia menarik pelatuknya, dia mendengar serangkaian suara hampa. Ini menyebabkan Molan merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe, kamu kehabisan peluru. Kamu membunuh begitu banyak saudaraku, dasar jalang. Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Dengan itu, pria bertubuh besar itu langsung berlari ke arah Molan, yang dengan cepat membuang pistol di tangannya, dan berdiri untuk melawan. Bagaimanapun, Molan adalah seorang polisi, jadi dia masih memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya. Namun, pada saat ini, Zhang Sun yang pendiam tiba-tiba bergerak, dan dalam sekejap, dia muncul di antara Molan dan pria bertubuh besar itu. Kecepatannya sangat cepat, dan dia langsung mengangkat kakinya untuk menendang perut bagian bawah pria bertubuh besar itu. Kekuatan tendangan ini kemungkinan hanya diketahui oleh pria bertubuh besar itu. Sambil memegangi perutnya, Lao Liu yang bertubuh besar yang bahkan tidak berhasil menembak jatuh peluru itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk keras, tidak dapat bangkit lagi. Namun, Zhang Sun hanya mendengus dingin, melihat kembali ke Molan yang ketakutan dan berkata, petugas Mo, membiarkannya hidup lebih penting.